Oke. 1, 2, 3. Ajak-ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin kita akan perkenalan diri dulu ya Kak ya. Perkenalkan, saya Adna Latifah dan rekan saya Yuni Anggraini. Kami berdua adalah asisten penyuluh pajak yang baru di KPP Pratama Tanjung Pandan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai registrasi akun Kortex dan permintaan sertifikat elektronik. Nah, kalau sebelumnya ini kita kan masih menggunakan sistem DJP yang lama. Betul. Jadi untuk DJP online. Jadi untuk pelaporan itu ada namanya DJP online, terus ada lagi e-faktur untuk buat faktur ya Kak ya, ada lagi Innova untuk buat untuk minta permintaan nomor seri, dan ada beberapa aplikasi yang wajib pajak itu harus back to back kalau mau lapor SPT. Nah, itu mungkin bagi beberapa ada yang merasa agak ribet karena harus menguasai banyak sistem gitu ya Kak ya. Kalau sekarang kita sudah menggunakan Kortex namanya. Nah, untuk pertama kali sebelum kita menggunakan Kortex tentunya wajib pajak harus memiliki yang namanya akun. Betul. Akun Kortex. Jadi kita harus melakukan registrasi akun Kortex. Registrasi akun ini apa? Registrasi akun ini adalah proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak ya Kak ya, untuk mendapatkan akun Kortex agar bisa mengakses dan berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan single digital access. Nah, single digital access inilah yang membuat akun Kortex ini hanya satu sistem yang digunakan ya Kak ya, tidak banyak lagi gitu. Nah, untuk aktivasi atau registrasi akunnya tersendiri ini bisa dilakukan melalui KPP terdekat ataupun secara online ya Kak ya, dari Kortex DJP gitu. Oke. Baik, berarti sebenarnya untuk registrasi akun Kortex ini adalah langkah pertama ya Kak ya, yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, dan sebenarnya bukan bisa tapi memang kewajiban ya, harus wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk menggunakan layanan DJP, baik itu untuk melakukan kewajibannya seperti pelaporan SPT, kemudian penyetoran pajak seperti itu, atau terkait dengan agar wajib pajak itu bisa mendapatkan haknya seperti itu ya Kak ya, misalkan mendapatkan SKB, surat keterangan bebas seperti itu, sekarang semuanya sudah ada di Kortex ya Kak ya. Oke. Nah, tadi juga disampaikan oleh Kak Yuni bahwa untuk registrasi akun Kortex itu bisa dilakukan di KPP terdekat ya, atau melalui online di laman kortexdjp.pajak.go.id. Berarti kalau kayak gitu bisa dilakukan kapan saja ya Kak ya? Bisa kapan saja, bisa di mana aja, ya senyamannya kawan pajak aja. Sangat nyaman ya Kak ya. Nyaman berarti sekali. kita sambil kegoleran aja nih, misalnya sekarang lagi hujan nih, kayak lagi gabut nih, mungkin sekalian dengerin live, sekalian kawan pajak registrasi akunnya, itu juga bisa. Oke. Nah, jadi aktivasi ini bagi kawan pajak sangat penting ya, karena mulai tahun 2026, tahun depan, semua aktivitas DJP, bahkan itu pelaporan SPT tahunan ya Kak ya, sudah menggunakan akun Kortex. Karena kan untuk tahun ini ya 2025 kan untuk lapor pajak lapor SPT tahunan tahun 2024 masih menggunakan DJP online kawan pajak. Jadi di tahun depan kita semua sudah menggunakan Kortex. Jadi registrasi akun ini wajib dan harus dilakukan seluruh wajib pajak. Iya, betul. Oke, mungkin ini juga ya Kak ya, ada beberapa wajib pajak yang mungkin sudah menerima email ya Kak ya, email himbauan terkait diminta DJP untuk melakukan aktivasi akun Kortex. Nah, kalau wajib pajak, kawan pajak ya menerima email itu, silahkan dipastikan bahwa yang mengirimkan email adalah dari email dijen.pajak@pajak.go.id. Jadi yang dipastikan yang pertama adalah domain emailnya itu @pajak.go.id. Apabila memang benar yang mengirimkan adalah email yang berdomain @pajak.go.id, maka kawan pajak dapat tak perlu khawatir dan tenang saja, karena itu merupakan email resmi yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya betul ya Kak ya, jadi nggak perlu takut kalau misalnya tiba-tiba dapat email disuruh aktivasi akun Kortex, wah ini apa? Nah, mungkin wajib pajak yang kebingungan, itu adalah email resmi ya Kak ya. Betul. Di situ juga
di email itu juga sudah ada ya Kak ya, link tutorialnya ya. Betul, ada link tutorialnya. Nah selanjutnya kan untuk registrasi ya kawan pajak, pastinya ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Betul. Nah, yang pertama itu kawan pajak harus memiliki nomor telepon yang aktif, dan yang kedua nomor telepon dan email yang aktif. Kemudian kawan pajak juga harus memastikan bahwa NIK dan NPWP itu sudah padan, jadi NIK NPWP-nya itu jadi satu gitu. Dan kawan pajak juga harus memastikan kalau nomor HP nanti yang akan digunakan memiliki pulsa ya Kak ya, untuk menerima OTP dan link passwordnya. Oke. Berarti yang perlu disiapkan sebelum kita registrasi ada 3 ya Kak ya. Yang pertama email aktif, nomor handphone aktif yang ada pulsanya ya. Kemudian yang ketiga adalah NIK dan NPWP-nya telah padan. Oke, nah untuk registrasi akun Cortex hari ini kita akan bedakan ya, dapat dibedakan menjadi 2 klaster pengguna. Yang pertama yaitu orang pribadi yang sudah memiliki NPWP, baik itu status NPWP-nya itu aktif atau non-aktif. Mungkin kalau dulu kawan pajak lebih familiar dengan sebutan efektif atau non-efektif ya. Dan orang pribadi ini sudah pernah login DJP online. Ini termasuk juga dengan kategori suami atau istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu melalui pisah harta atau memilih terpisah. Kemudian untuk klaster yang kedua adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang statusnya adalah istri yang NPWP-nya gabung dengan NPWP suami. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas dulu, yaitu untuk klaster yang sudah memiliki NPWP dan sudah pernah login DJP online. Yang perlu diperhatikan ya kawan pajak, jadi apabila kita sudah memiliki akun DJP online, tidak serta-merta akun DJP online itu passwordnya itu digunakan untuk login akun Cortex. Jadi akun DJP online itu tidak sama dengan akun Cortex, seperti itu. Oke, mungkin caranya gimana bisa dijelaskan oleh Kak Yuni? Ya, untuk caranya yang pertama kali kawan pajak bisa mengakses link cortexdjp.pajak.go.id, atau kawan pajak juga bisa langsung search nih di Google Cortex atau Cortex DJP. Nah, nanti pencarian paling atas adalah pilihan laman login ke Cortex. Selanjutnya kawan pajak bisa mengklik lupa kata sandi. Kemudian setelah mengklik lupa kata sandi nanti ada beberapa kolom ya Kak ya yang harus diisi, yaitu yang pertama ID pengguna. ID pengguna ini kita menggunakan NIK ya Kak, NIK yang 16 digit, ataupun kalau NPWP badan itu menggunakan NIK 15 digit ditambah angka 0 ya di depannya. Untuk tujuan konfirmasi ada 2 pilihan yang bisa dipilih kawan pajak. Yang pertama adalah email atau nomor gawai atau nomor telepon ya Kak ya. Kemudian kita bisa masukkan captcha-nya sesuai dengan yang ditampilkan, checklist pernyataan, kemudian bisa kita klik kirim gitu. Tapi Kak ini ada juga yang perlu diperhatikan ya. Jadi saat sebelumnya tadi kan di sini ada kolom tujuan konfirmasi ya. Yang perlu diperhatikan adalah apabila saat kita memilih tujuan konfirmasi surat elektronik, maka di situ akan tertampil hint atau termasking alamat email yang seharusnya kita isikan, seperti itu. Begitu pula dengan apabila saat kita memilih dengan konfirmasi nomor gawai, seharusnya di situ termasking nomor handphone yang seharusnya kita isi. Nah, ini ada beberapa perlakuan. Jadi kalau semisal untuk tujuan konfirmasi itu sudah termasking dan hint-nya itu kita ketahui bahwa alamat email atau nomor telepon itu memang valid, memang yang kita gunakan, maka silakan kawan pajak untuk melanjutkan proses ubah kata sandi. Tapi apabila ternyata yang termasking di kolom tujuan konfirmasi itu bukan merupakan email atau nomor handphone yang kita gunakan sekarang ini, silakan kawan pajak melakukan perubahan data di KPP terdekat, seperti itu. Begitu pula apabila saat kita klik tujuan konfirmasi ternyata dia juga tidak muncul nih entah nomor email, entah alamat email, entah nomor teleponnya, itu juga perlu dikonfirmasi ke KPP terdekat. Di KPP terdekat ya Kak ya? Tidak perlu di ya betul. Tidak perlu di KPP terdekat ya Kak ya. Jadi lebih fleksibel seperti itu. Sekali.
Nah, setelah kawan pajak tadi, ini dalam kondisi kalau email sama nomor HP-nya benar ya Kak ya. Iya. Kalau email sama nomor HP-nya benar, nanti kawan pajak akan menerima link ya. Akan menerima link reset password ke email ataupun nomor HP yang sesuai dengan tujuan konfirmasi yang kawan pajak pilih pada awal tadi. Nanti akan ada link konfirmasi yang dikirim dari DJP official. Nah, mungkin kalau ada beberapa wajib pajak nih Kak yang saya jumpai, ternyata linknya itu masuk ke email bagian spam. Oke, Iya, jadi dia nggak masuk ke kotak masuk. Nah, itu wajib pajak juga bisa mengecek di bagian spam emailnya apakah email reset passwordnya terkirim ke spam gitu. Dan kemudian kawan pajak dapat mengklik link reset passwordnya. Terus kemudian ada 5 kolom ya Kak ya. Ada 5 kolom yang harus diisi. Yang pertama adalah kata sandi yang baru, kemudian konfirmasi kata sandi, baru passphrase, konfirmasi passphrase, dan terakhir ada captcha ya Kak, yang harus diisi. Nah, itu ada aturannya untuk mengisi passwordnya ya Kak ya? Iya, pasti. Jadi untuk kata sandi sendiri, untuk kata sandi akun Cortex ini sudah distandarisasi oleh DJP. Jadi ditentukan ya kawan pajak. Jadi kawan pajak nggak boleh nih bikin password misalnya pajak 123. Nah itu, atau mungkin nama terus kemudian 123 atau mungkin dengan tanggal lahir, itu nggak boleh ya kawan pajak. Jadi sudah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk ketentuan kata sandi akun Cortex, yaitu merupakan kombinasi. Yang pertama, kombinasi harus memuat 1 huruf besar, minimal 1 huruf kecil, minimal 1 angka, dan minimal 1 karakter khusus. Untuk panjangnya yaitu minimal 8 karakter ya Kak ya. Untuk karakter khususnya ini kami sarankan menggunakan seperti tanda @ kemudian tanda bintang, tanda pagar, dan tanda seru. Itu yang paling aman ya Kak ya. Ya, jadi sengaja ya dibuat aturan seperti itu supaya passwordnya kuat ya. Jadi tidak mudah untuk dihack atau ditebak orang lain ya Kak ya. Betul sekali. Dan tadi untuk kolom password baru tadi diisikan password yang mau kita buat ya Kak ya. Yeah. Diisikan password yang mau kita buat dengan aturan-aturan yang sudah disebutkan Mbak Ada tadi. Kemudian bisa dilanjutkan pengisiannya ke konfirmasi kata sandi. Itu disamakan ya, konfirmasi kata sandi dengan yang sudah kita buat. Ada kolom passphrase dan ada kolom konfirmasi passphrase gitu. Nah, nanti kalau misalnya kawan pajak bingung passphrase dan konfirmasi passphrase ini diisi apa, saran kami sih disamakan aja ya Kak ya, disamakan dengan password supaya kawan pajak nanti nggak bingung kalau kebanyakan password ya. Betul. Oke. Tadi kan kalau kita sudah isi 5 kolom tadi, kemudian kita sudah klik pernyataan dan klik kirim, nanti pasti akan ada notifikasi bahwa kata sandi sudah berhasil dirubah ya kawan pajak. Di situ juga nanti akan muncul tombol login yang akan mengarahkan kawan pajak ke halaman utama Cortex. Jadi kita balik lagi ke halaman utama. Di situ kawan pajak silahkan melakukan login dengan mengisi ID pengguna. Ini diisi dengan nick 16 digit ya. Dan kemudian kata sandi yang tadi sudah dibuat seperti itu. Baru silahkan diisi juga captcha-nya, dan setelah itu silahkan dicoba login. Jadi untuk memastikan apakah memang kata sandi yang kita buat tadi sudah berhasil sinkron dengan sistem seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nur. Jadi tadi cara yang kita bahas tadi adalah cara untuk klaster yang pertama ya, apabila wajib pajak sudah memiliki NPWP, baik itu aktif ataupun non aktif, dan untuk suami atau istri ya, dengan status perpajakan pisah harta ataupun milik terpisah. Untuk klaster kedua ini adalah istri yang NPWP-nya digabung dengan NPWP suami. Nah, pada dasarnya kawan pajak ya, sebagaimana kita ketahui bahwa suami dan istri di dalam perpajakan itu dianggap sebagai satu keluarga ya kayak sebagai satu kesatuan. Jadi pasti akan lebih banyak istri yang digabung nicknya dengan suami. Nah, untuk istri tersebut tetap masih bisa mengakses Cortex ya Kak. Tapi untuk cara-caranya itu, yang pertama pastikan bahwa nick istri terdaftar di data unit keluarga suami sebagai tanggungan. Caranya bisa
kawan pajak bisa login dulu di Cortex-nya si suami, Pakai akun suami. pakai berarti akun ya? suami dan melihat di bagian profil saya itu di portal saya, di portal saya itu ada di menu pilihan paling kiri ya Kak ya, Paling kiri. paling atas ya? kiri atas. Kemudian bisa klik portal saya. Kemudian ada di bagian menu data unit keluarga. Data unit keluarga, di situ pastikan apakah istrinya sudah masuk di unit pajak keluarga suami dan status unit perpajakannya adalah sebagai tanggungan ya Kak ya. Berarti harus tanggungan ya Kak ya? Harus Karena kan tanggungan. di sini ada juga pilih ini ya, statusnya kan berbagai macam ya. Iya. Oke, nah berarti kalau nik istri belum terdaftar sebagai tanggungan gimana nih Kak? Jadi nanti kalau misal ternyata pas dicek belum ada nih nik istri di daftar unit keluarga suami, nanti kawan pajak dapat melakukan penambahan nik pada menu portal saya yang ada di akun suami tadi ya. Kemudian klik profil, kemudian klik informasi umum dan klik tombol edit. Nah, untuk setelah klik tombol edit itu nanti akan muncul beberapa bagian data yang bisa diubah. Nanti silahkan kawan pajak langsung menuju ke bagian unit pajak keluarga, kemudian tekan tombol tambah isian rincian data istri. Nanti silakan di situ dipastikan bahwa status hubungan keluarganya tadi sebagai tanggungan ya Kak ya. Nah, setelah itu kawan pajak langsung bisa klik pernyataan ya nanti di paling bawah, kemudian baru klik simpan. Klik submit, mohon maaf ya. Oke, klik submit. Klik submit. Jadi nanti apabila sudah disubmit itu seharusnya nik istri sudah akan muncul di daftar unit keluarga akun Cortex suami seperti itu. Sekarang jadi ceritanya istrinya udah masuk nih Iya. di daftar unit keluarga dan sebagai tanggungan. Nah, kalau misalnya ada kawan pajak mungkin yang bertanya-tanya, bagaimana jika si istri tersebut merupakan PIC ya Kak? PIC di wajib pajak lain. Wajib pajak lain ini bisa berupa perusahaan ataupun instansi pemerintah. Ya, misalnya dia di perusahaan, si istri ini menjabat sebagai admin perpajakan atau dia sebagai admin bendahara di instansi pemerintah. Nah, kan mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang untuk membuat bukti potong biasanya kayak bukti potong dan pelaporan SPT. Nah, jadi wajib pajak tidak usah khawatir karena istri masih tetap dapat mengakses Cortex ya untuk menjadi PIC ya Kak ya. Iya. Kalau untuk caranya itu menggunakan langkah-langkah yang klaster pengguna 1 tadi. Iya. Iya, jadi langkahnya sama saja dengan akses Cortex pertama kali seperti tadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ya Kak, kalau misalnya tujuan konfirmasi email ataupun nomor HP itu kosong, Iya. itu kawan pajak perlu melakukan perubahan data di KPP dan di KPP terdekat ya Kak ya. Dan apabila kawan pajak sudah melakukan perubahan data, dapat melakukan aktivasi akun wajib pajak di menu di laman cortexdjp.pajak.go.id. Jadi ketika kawan pajak mengakses link Cortex DJP itu ada beberapa menu yang bisa dipilih. Yang pertama ada ya mungkin ada yang lupa kata sandi, terus wajib pajak dapat memilih aktivasi akun wajib pajak jika kondisinya seperti yang tadi. Yang paling bawah ya. Yang paling bawah. Oke, betul sekali Kak Yuni. Jadi nanti setelah kawan pajak klik aktivasi akun, nanti akan muncul laman permintaan akses digital. Nah, nanti yang pertama dilakukan adalah menjawab pertanyaan. Di situ ada pertanyaan apakah wajib pajak sudah terdaftar, silahkan di checklist. Kemudian silahkan isikan nik kawan pajak, email dan nomor telepon yang tadi sudah diganti melalui loket PPT ya. Iya. Gitu. Nah, kalau sudah berhasil nanti turun ini kan dikirim ya. Kawan pajak setelah klik pernyataan, kemudian klik kirim. Nanti apabila sudah berhasil akan masuk email konfirmasi yaitu yang berisi informasi username. Username itu nanti nick 16 digit dan password untuk login ke akun Cortex ya. Nah, untuk password yang diberikan dari email itu merupakan password default yang tergenerate oleh sistem. Setelah itu nanti kawan pajak silahkan login untuk mencoba ID pengguna dan password tadi. Setelah login di akun Cortex, nanti langsung akan diarahkan untuk mengubah kata sandi. Nah,
Untuk kata sandi ini silakan diubah dengan ketentuan yang tadi sudah kita jelaskan ya Kak ya, minimal 8 karakter, kemudian harus terdapat 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan 1 karakter khusus. Seperti itu. Nah, ya kayaknya pembahasan kita mengenai aktivasi akun sudah selesai sampai di sini ya Kak ya. Nah selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita ke topik kedua ya Kak, ke topik yang tidak kalah penting dan sangat penting ini sebenarnya. Ini adalah topik mengenai permintaan sertifikat elektronik ataupun kode otorisasi DJP. Jadi sertifikat elektronik itu apa? Sertifikat elektronik itu adalah ibaratkan KTP digital. KTP digital yang menjadi identitas kita yang kita pakai di dunia online. Kalau KTP biasa kan berisi identitas kita, misalnya nama, tempat tanggal lahir, dan segala macam. Nah kalau di dunia online, pengganti KTP kita itu adalah sertifikat digital namanya Kak. Dalam konteks perpajakan ini serta berguna untuk mengakses dan memvalidasi bahwa semua dokumen perpajakan yang kita ajukan, baik itu dokumen permohonan atau semua dokumen lainnya dan laporan juga dan semua layanan perpajakan yang diakses oleh wajib pajak itu diakses oleh orangnya asli. Ya, diakses oleh orangnya asli dan dokumennya dibuktikan valid dengan sertifikat elektronik. Sebenarnya sertifikat elektronik ini bukan hal yang baru ya Kak. Iya, betul. Dulu sertifikat elektronik ini sudah digunakan sebenarnya Kak dari sebelum Cortex. Kalau dulu sertifikat elektronik ini digunakan untuk membuat bukti potong ya kayak membuat bukti potong, melapor SPT tahunan, terus membuat faktur. Sama sih sebenarnya kegunaannya. Cuman kalau untuk tahun ini lebih fleksibel, lebih mudah. Ya, kalau sertifikat elektronik yang dulu sebelum Cortex itu kan ada masa berlaku Kak. Iya, 2 tahun. Masa berlakunya hanya 2 tahun. Terus sertifikat elektronik bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Tapi kebanyakan biasanya kalau yang dulu yang mengajukan wajib pajak badan. Iya, dulu kebanyakan yang mengajukan wajib pajak badan dan itu harus diajukan oleh direktur ataupun pengurus yang terdaftar di sistem DJP dan di akta perusahaan. Kemudian harus datang langsung ya Pak ke KPP terdaftar. Tidak bisa dikuasakan, terus harus ke KPP terdaftar. Nah, jadi mungkin dulu waktu saya masih di TPT ya Kak ya, saya banyak menjumpai wajib pajak itu yang direkturnya kebetulan nggak bisa datang. Ya, kemungkinan direkturnya ada yang sudah sepuh, terus ada yang sakit, terus ada yang tidak berada di Indonesia. Sementara mereka itu harus menggunakan sertifikat elektronik dengan cepat. Harus perpanjangan, harus buat faktur, harus buat bukti potong. Nah itu agak meribet, kurang fleksibel ya. Sebenarnya udah ada aturannya juga, tapi aturannya kurang fleksibel. Nah makanya sekarang DJP mempermudah untuk memperoleh sertifikat elektronik dan kode otorisasi ya Kak ya. Nah kalau sekarang itu kode otorisasi ini hanya digunakan untuk wajib pajak orang pribadi. Berarti atas namanya orang pribadi ya Kak? Iya, atas namanya orang pribadi. Tidak bisa menggunakan akun instansi pemerintah maupun akun badan. Kawan pajak, jadi untuk yang akan kita bahas kali ini adalah ini ya, kode otorisasi atau sertifikat elektronik DJP. Nah, sebenarnya untuk sertifikat elektronik atau kode otorisasi ini adalah bisa kita bilang kayak tanda tangan elektronik lah. Jadi pada akhir permohonan atau misalkan akhir pelaporan itu kita harus menandatangani permohonan kan pasti atau menandatangani SPT. Jadi settle atau KO ini merupakan tanda tangan elektronik. Nah, di akun Cortex sendiri itu disediakan berbagai macam kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Bisa dibedakan jadi 2. Yang pertama yaitu yang tersertifikasi dan yang kedua yaitu yang tidak tersertifikasi. Untuk yang tersertifikasi ini biasanya diterbitkan oleh Badan Sandi dan Cyber Negara (BSSN). Itu biasanya yang sudah punya sertifikat elektronik ini biasanya PNS ya Kak ya, yang memang di instansinya juga sudah menggunakan sistem naskah dinas elektronik. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah sertifikat elektronik atau kode otorisasi yang tidak tersertifikasi. Ini yang disediakan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak di akun Cortex
yang akan kita sebut nantinya dengan kode otorisasi DJP seperti itu. Nah, untuk pembuatan kode otorisasi DJP ini adalah gratis ya kawan pajak, langsung di akun Cortex masing-masing, di akun Cortex wajib pajak orang pribadi. Nah, caranya gimana? Mungkin dijelaskan. Oh ya, untuk caranya nanti jadi kawan pajak silahkan langsung login ke akun Cortex pribadi, kemudian nanti klik menu portal saya di paling kiri, kemudian di dropdownnya ada pilihan permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital. Setelah itu silahkan di situ ada beberapa bagian ya, ada bagian manajemen kasus, kemudian ada identitas wajib pajak, dan ada detail kontak. Itu nanti akan terisi secara otomatis oleh sistem. Setelah itu silahkan di scroll ke bawah. Kawan pajak hanya perlu untuk memilih jenis sertifikat digital yang akan dibuat, yaitu silahkan dipilih kode otorisasi DJP. Kemudian silahkan kawan pajak mengisi passphrase. Jadi untuk mengisi passphrase itu tadi yang seperti yang sudah disampaikan tadi ya, ketentuannya kayak yang kata Sandi tadi, 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, dan ada karakter khusus ya Kak ya. Ini sedikit tips ya kayak ini ya. Jadi untuk karakter khusus ini tadi kan kami menyarankan yang digunakan adalah tanda @ tanda bintang, tanda pagar, dan tanda seru. Sebenarnya untuk karakter lain itu bisa digunakan kawan pajak, tapi memang beberapa karakter ada yang kami sarankan untuk dihindari. Iya, Seperti itu. Jadi kalau misal ternyata kawan pajak memilih karakter lain dan ternyata di situ tidak bisa divalidasi oleh sistem, silahkan kawan pajak menggunakan karakter yang lain. Betul. Nah, setelah itu nanti setelah mengisi passphrase, silahkan kawan pajak menceklis surat pernyataan yang ada di paling bawah, baru kemudian klik kirim. Pastikan juga nanti sudah mendapatkan bukti tanda terima bahwa kode otorisasi sudah diterbitkan. Iya, betul. Dan selain itu ada juga langkah yang harus kawan pajak lakukan jika sudah berhasil mengajukan permintaan kode otorisasi Kak. Yaitu wajib pajak harus mengecek validitas status kepemilikan. Caranya itu kawan pajak bisa melalui menu portal saya yang menu paling kiri, kemudian bisa memilih menu profil saya dan bisa dilihat di bagian nomor identifikasi eksternal. Apabila di menu nomor identifikasi eksternal itu statusnya invalid, silahkan kawan pajak dapat scroll ke kanan ya kayak sampai muncul aksi, kemudian kita bisa klik periksa status, lalu klik menghasilkan. Selanjutnya akan muncul notifikasi kalau sudah berhasil generate ya. Jadi menunjukkan kalau kode otorisasinya sudah valid dan bisa digunakan gitu ya Kak. Nah, berarti kalau misal sudah digunakan sudah siap untuk laporan SPT Sudah tahunan ya, Kak, ya? sudah siap untuk lapor, sudah siap untuk bayar, dan sudah siap untuk mengajukan semua layanan DJP. Gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Good job. Ajak-ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak.